itu ada apa, Mas? Oh, itu ada pembahasan tentang pendidikan masa Bani Abbasiyah. Itu loh. Oh, itu kelompok 4. Enggak, itu kecelakaan. Tunggu, ada dosennya. Namanya Bu Fauza Masyudi. Tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang pendidikan masa dinasti Abbasiyah ini, perlu kita ketahui apa saja sih poin-poin yang akan kita bahas. Jadi, poin-poin utama yang akan kita bahas ialah yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, kurikulum pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat, lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Mau tahu penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, jadi sebelum kita membahas lebih detail tentang pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini, perlu kita ketahui kapan sebenarnya dinasti Abbasiyah ini berdiri. Jadi, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan juga pada tahun 750 Masehi. Yang mana dinasti ini didirikan oleh paman Nabi, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Yang mana dinasti ini berdiri untuk melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, dinasti ini dinamakan dengan dinasti Abbasiyah dikarenakan pendirinya adalah keturunan Abbas. Jadi, proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini diawali dengan dua strategi, yaitu strategi yang pertama dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide yang dilakukan secara rahasia dan strategi. Kemudian yang kedua, sistem yang dilakukan secara terang-terangan dengan himbauan di forum-forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah tersebut. Kemudian berlanjut juga dengan peperangan melawan dinasti Abbasiyah. Adapun faktor berdirinya ataupun faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah ini adalah yang pertama, karena banyak terjadi perselisihan antara Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Kemudian yang kedua, karena kehilangannya kecintaan rakyat terhadap Islam pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, karena pemerintah memiliki kesombongan yang pada masa akhir dinasti Umayyah tersebut. Kemudian yang keempat, karena timbulnya dukungan dari Al-Mawali, yaitu non-Arab. Maka dari beberapa faktor-faktor tersebut mempermudah bagi dinasti Abbasiyah ini untuk mendirikan kekuasaannya, yaitu pada tahun 750 Masehi ini berdirilah dinasti Abbasiyah ini dan menjadi puncak keemasan bagi Islam. Dan kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berkelanjutan pada waktu yang sangat panjang, yaitu mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 930 Masehi merupakan puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang ditandai dengan adanya praktik kehidupan Islam yang demokratis sebagai orang yang beradab. Tindakan penguasaan Abbasiyah pada masa-masa awal tidak mengenal warga kelas 2 yang berimplikasi pada pemberian kesempatan selama dalam meraih prestasi, terkhususnya bekerja di pemerintahan ataupun istana. Selain itu, masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini juga mengalami perkembangan ataupun kemajuan di dalam ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor politik, yaitu pindahnya ibu kota negara Syam ke Baghdad dan Iran sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi.
yang dimana Mu'tazilah ini adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir kepada manusia. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat terutama pada masa dinasti Abbasiyah pertama. Yang kedua, faktor sosiografi, yaitu meningkatnya kemakmuran umat Islam pada waktu itu dan luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyaknya orang Persia dan Romawi yang masuk Islam. Kemudian mereka menjadi Muslim yang sangat taat. Yang ketiga, pribadi beberapa khalifah pada masa itu, terutama pada masa dinasti Abbasiyah pertama, seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Mereka sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga kebijaksanaan mereka banyak ditujukan kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun kurikulum pendidikannya, yang dimana pada masa dinasti Abbasiyah ini mereka memiliki 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar ataupun kutab, di mana kurikulum ini mengajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran, mempelajari pokok-pokok Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa dan sebagainya, lalu menuliskan kisah-kisah orang Islam terdahulu, membaca dan menghafal syair-syair seperti berhitung, lalu mempelajari pokok-pokok nahwu ala kadarnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah, yang dimana rencana pembelajaran untuk pendidikan tingkat menengah ini tidak memiliki keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pembelajaran tersebut meliputi beberapa mata pelajaran yang bersifat umum, seperti Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, dan ilmu nahwu. Lalu yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi, yang dimana pada umumnya rencana pembelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama, jurusan ilmu-ilmu agama dan sastra Arab, yang dimana juga disebut dengan ilmu-ilmu nakliyah seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jurusan ilmu-ilmu umum yang biasanya disebut dengan akliyah, yang terdiri dari ilmu mantik, kimia, musik, kedokteran, ilmu falak, ilmu hewan. Apa aja sih lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, pengajaran dan pendidikan berkembang dengan sangat pesat sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu indikator berkembang pesatnya pendidikan Islam ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi, lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah itu adalah, yang pertama itu ialah kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Yang ketiga ialah toko-toko kitab. Dan yang keempat, rumah-rumah para ulama. Yang kelima, majelis. Yang keenam, badiah. Yang ketujuh, rumah sakit. Dan yang kedelapan ialah perpustakaan dan observatorium. Dan yang kesembilan ialah madrasah. Selanjutnya, yaitu kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Menurut Badri Yatim, hal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah itu adalah yang pertama, persaingan antar bangsa. Yang kedua ialah kemerosotan ekonomi, yaitu Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Yang ketiga ialah konflik keagamaan, yaitu fanatisme keagamaan terkait dengan persoalan kebangsaan. Yang keempat ialah perang salib yang merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Dan yang kelima ialah serangan bangsa Mongol, adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuasaan Islam tersebut lemah. Adapun sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu yang pertama ialah lemahnya semangat patriotisme negara. Yang kedua ialah hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian. Yang ketiga ialah tidak percaya akan kekuatan sendiri. Dan yang kelima ialah fanatik mazhab dan perbuatan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Faktor eksternnya yaitu yang pertama ialah perang salib dan yang kedua ialah serangan bangsa Mongol. Tahukah kamu, mempelajari sejarah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah memiliki hikmah loh. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu.
Yang kedua, menyadarkan kita bahwa agama Islam tidak hanya dibangun oleh ilmu pada masa dinasti Abbasiyah saja, melainkan juga dibangun oleh keberagaman dan kemajemukan. Yang ketiga, memberikan wawasan luas tentang ilmu-ilmu Islam yang terdahulu. Istilah-istilah seperti pengetahuan filsafat dan kebudayaan, dan yang terakhir menyempurnakan pemikiran tentang beberapa penjelasan tadi. Mari kita simpulkan bahwa sejarah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan keagamaan, akhlak, kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan kebendaan. Metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini dijabarkan menjadi 3. Yang pertama lisan, yang kedua hafalan, yang ketiga tulisan. Materi pendidikan menempatkan Al-Quran sebagai dasar pendidikan, termasuk meliputi pelajaran membaca, menulis tata bahasa, filologi, moral, praktik ibadah, dan pelajaran membaca Al-Quran. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum tingkat dasar yang meliputi pelajaran membaca, menulis tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar, matematika, dan pelajaran syair. Kurikulum pendidikan tinggi yang mempersiapkan siswanya untuk memperdalam masalah agama, menyebarkan dan mempertahankan lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Meliputi lembaga pendidikan dasar tetap yaitu disebut dengan maktab, yang kedua lembaga pendidikan tinggi atau disebut dengan madrasah, dan rumah ulama. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah meliputi berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, dan tujuan pendidikan pada masa ini meliputi keagamaan akhlak, kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan kebendaan. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswanya menjadi ahli agama, ahli ilmu, ahli manajemen, dan dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.